It's time to focus on the things you need, the things you deserve. You deserve a healthy body. Supplements that get you moving and keep you moving. That make you feel good, look good, do good. And they shouldn't contain GMOs, artificial ingredients, or heavy metals, ever. Supplements that are clinically studied, use proven absorption technologies, are designed by scientists, and are ethically sourced and produced. Supplements with everything you need, nothing you don't. You deserve a company that you can trust, that's dedicated to safe manufacturing practices and third-party testing, that ensures the highest quality of effectiveness from extraction of ingredients all the way to the composition of the packaging. Wait a second. You deserve to see the process. You deserve a company led by a CEO with a deep belief in the power of people, dedicated to inspiring entrepreneurs to achieve success. A company with a phytonutrient chemist and expert on natural molecules who is obsessed with human health and has your best interest in mind to design its products. A board comprised of talented doctors from around the world. You deserve to be surrounded by people you trust and look up to. Empowered ambassadors that inspire wellness every day. Leaders who are rooting for you to be the best version of yourself. A community that works hard and plays hard. You deserve to experience adventures that take you around the world. And you deserve to be recognized for your hard work. It's time to get what you deserve. It's time to shift your focus. 3. Halo, selamat malam semuanya. Ini udah bisa kelihatan aku nggak ya? Tunggu. Is everything okay ya? Udah oke. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Jennifer. Aku biasa dipanggil Elis. Sedikit background, aku ibu rumah tangga dan aku juga entrepreneur. Dan saya ini benar-benar belum pernah menjalani multi-level marketing sebelumnya ya. Jadi ini adalah bisnis MLM atau networking yang pertama yang pernah saya jalani. Nah, hari ini saya mau sharing beberapa hal. Saya bakal dibagi jadi 2 part. Yang pertama saya mau sharingkan sebenarnya apa sih saya sebagai orang yang nggak pernah ngejalanin MLM, bahkan yang dulunya anti sama MLM, kenapa mau memilih TRI. Saya mau membagikan ini karena menurut saya ini penting untuk kita semua tuh tahu alasan kita ada di TRI, sebab itu yang nantinya bakal membangun kepercayaan diri kita, dan itu yang akan membuat kita punya power dan punya poin-poin ketika kita memperkenalkan TRI kepada orang. Karena kalau misalnya kita nggak tahu kenapa kita memilih TRI, apa sih sebenarnya keunggulan TRI, akan menjadi sangat sulit nantinya ketika kita berhadapan sama orang dan mungkin orang itu punya pertanyaan atau orang itu punya keraguan dan kita nggak bisa meyakinkan itu karena kita sendiri nggak yakin gitu. Jadi part pertama saya pengen mengajak teman-teman semua tuh untuk membangun kepercayaan diri kita lagi nih, untuk kita remind bahwa kita memang sudah berada di company yang tepat. Dan untuk part kedua, saya pengen membantu teman-teman semua juga untuk menemukan what-nya kalian dan kemudian why kalian, karena itu yang nantinya akan membantu kalian mencapai goal apapun itu yang kita masing-masing punya, karena kita punya goal pasti beda-beda, tapi kita perlu tahu itu supaya kita tahu mau membawa kendaraan ini, vehicle ini, which is TRI, itu kemana tujuannya. Kenapa itu penting? Karena menurut saya itu yang akan menjadi drive kita, semangat kita untuk terus mau lanjut dan jalanin ini dan fokus dan gak pernah stop sampai kita ke tujuan kita itu. Kalau misalnya kita nggak punya tujuan, pastinya kita akan gampang untuk berhenti di tengah jalan, atau kita juga nggak tahu nih sebenarnya kita ngapain sih gitu kan. Sebenarnya am I on the right track?
ini bener nggak sih apa yang aku beneran mau gitu loh. Oke, jadi aku udah bikin beberapa poin, jadi minta izin untuk nyontek sedikit ya. Tenang aja, this webinar is gonna be about kalian, bukan about aku, about you, about kita semua menemukan what-nya kita, why-nya kita, untuk kita bisa mencapai goal tadi. Cuman sebelumnya ya, aku harus cerita dulu dari pengalaman aku, dari what-nya aku, untuk bisa memberikan gambaran juga apa sih yang aku maksud gitu loh dari yang aku mau sharingkan ini. Jadi aku cerita dulu ya. Awal mula aku bener-bener anti banget, skeptis banget sama yang namanya MLM. Karena ada banyak alasan, pastinya ada banyak alasan. Nah, ketika saya ditawarkan opportunity ini, tri ini, awal mulanya saya langsung menolak. Karena saya tahu hal-hal yang saya nggak suka di dunia networking. Akhirnya orang yang memperkenalkan ini sebenarnya nggak satu orang, ada beberapa orang yang memperkenalkan, semuanya saya tolak, dan orang yang keempat ini dia menawarkan bahkan 5 kali gitu loh. Dan saya tuh nggak pernah mau even dengerin apapun yang kayak dia kirimkan di WhatsApp itu, saya nggak pernah mau baca, buka, benar-benar ya udah pokoknya this is just not me gitu. Tapi akhirnya kayaknya ada beberapa dari kalian yang pernah dengar cerita ini, akhirnya dia minta 10 menit dari waktu saya. Nah, saya pada saat itu berpikir, ya udahlah 10 menit, kayaknya maksudnya keterlaluan banget kalau 10 menit aja nggak mau kasih ke orang gitu, kesannya kayak kita sombong gitu ya. Akhirnya saya Zoom meeting itu 10 menit, tapi bener-bener bukan karena pengen tahu, bukan karena tertarik gitu. Jadi saya bener-bener ya cuman mau menghargai orang lah gitu, nggak mau mengecilkan orang. Jadi apa yang saya siapkan untuk Zoom itu adalah pertanyaan-pertanyaan dan hal-hal yang saya nggak suka ini gitu dari network marketing. Ini kalau semua kita punya what-nya sendiri-sendiri, tapi ini what-nya saya, apa yang saya lihat dari Tri gitu. Dan saya udah siapin nih pertanyaan-pertanyaan, dan saya tanya gitu ke orangnya, ininya gimana, dan itu yang saya mau sharingkan. Yang membuat Tri ini berbeda, yang membuat saya merasa dari semua bisnis MLM yang saya pernah ditawarin, saya milihnya Tri. Sebelumnya nggak pernah ada yang tembus gitu loh. Dan ini kenapa gitu. Ada 5 poin besar. Yang pertama adalah timingnya. Jadi teman-teman semua di sini tahu begitu banyak MLM yang pernah ada di Indonesia selama ini. Tapi benar-benar pertama kali banget yang menawarkan timing seperti Tri. Jadi ini tuh sesuatu yang langka. Nah, singkat cerita, saya ini seorang entrepreneur ya. Saya juga ngejalanin bisnis gitu selama 17 tahun terakhir gitu. Jadi saya cukup oportunis dalam melihat bisnis. Ketika saya tahu ini networking, pastinya saya tahu bahwa siapapun yang masuk duluan pasti akan mendapatkan benefit yang lebih daripada yang belakangan. Saya tahu ada beberapa perusahaan network marketing yang menurut saya bagus ya, produknya bagus, mungkin sistemnya juga bagus, mereka juga udah established lama, sudah terbukti lah gitu perusahaan-perusahaan kuat. Tapi kenapa saya nggak mau involve di situ? Karena timingnya udah mature banget gitu. Ibaratnya ini bisnis jaringan, saya kalau misalnya masuk udah bener-bener ya di stability banget lah, udah perusahaannya udah growth-nya itu udah nggak bisa menukik lagi gitu ya, udah seperti itu aja, cuman memakai produk aja gitu. Dan saya pikir kalau saya mau nawarin orang pun ya juga bingung mau nawarin siapa, karena kalau perusahaan-perusahaan itu kan orang udah tahu juga udah berapa tahun gitu ya. Nah, kalau bicara tahun, teman-teman harus tahu ya, perusahaan MLM lain yang di Indonesia itu tuh udah ada yang 30 tahun, berapa belas tahun, 20 tahun. Pokoknya udah minimal tuh pasti berapa belas tahun gitu. Sampai yang udah kayak terkenal banget tuh 30-an tahun. Jadi ini timing yang bener-bener langka, rare banget, dimana kita bisa masuk sebagai orang-orang yang ada di ground floor gitu. Jadi kalau ini tuh baru dibangun, kita tuh bener-bener di dasarnya. Dan kalau misalnya kita di dalam dunia networking ini kita tahu
sistemnya itu seperti apa. Nah, kalau kita masuk duluan itu berarti ya benefitnya lebih gitu kan ya. Terutama pas saya masuk itu ada yang namanya paket founder. Sekarang juga ada yang namanya paket elite. Menurut saya itu saya sebagai entrepreneur ketika saya tahu oh ada nih paket yang namanya founders, kita bisa masuk ke dalam founders pool tersebut. Dan saya nggak mau join yang paket lain gitu. Saya maunya itu. Kenapa? Karena uh, ini tuh global seamless ya. Sekali lagi kita kan semua member di sini, kita tahu Tri ini global seamless. Kalau misalnya sampai Tri ini worst case scenario, terburuk-buruknya ini nggak jalan di Indonesia. Kita let's say terburuknya, pasti kita pengennya jalan gitu ya. Tapi let's say nggak jalan di Indonesia. Tapi nggak mungkin di seluruh dunia ada negara yang nggak ada negara yang jalan juga gitu kan, nggak mungkin. Pasti kan ini misalnya di Indonesia nggak jalan nih, tapi di China bisa besar, di Amerika bisa besar gitu kan. Nah karena ini sistemnya global seamless dan masih di tahap awal phase one loh, Indonesia tuh nggak pernah ada di phase one di MLM manapun dan masih bisa masuk ke founder. Ini tuh kesempatan banget karena di saat di luar negeri grow, omsetnya itu meningkat, ya artinya kita yang ngambil paket elite, yang ngambil paket founder, pastinya penghasilannya juga akan ikut meningkat gitu kan. Dan yang namanya perusahaan itu pasti dengan berjalan waktu akan semakin berkembang. Nggak mungkin semakin menciut gitu loh. Pasti akan semakin besar dan besar. Itu nomor satu yang menurut saya unggul. Kenapa saya sekali lagi penting untuk saya bahas poin-poin kenapa apa yang saya lihat di Tri. Karena menurut saya ya contohnya kita misalnya berhadapan dengan perusahaan MLM yang mana aja sama lah gitu kan. Misalnya kita lagi memprospek orang, kita lagi kenalin Tri ke orang nih. Terus udah gitu orang misalnya nyelotok begitu, sama aja lah semua MLM. Wait, ini beda gitu loh. Nah, kita bisa menjelaskan poin ini. Oke, itu poin pertama ya. Karena kita ini timingnya phase one, ini kita masih di ground floor, kita masih ada chance untuk menjadi founder dan itu rare banget. Ini tuh kesempatan yang benar-benar langka sekali. Kedua, yang saya lihat tuh gini. Jadi saya tuh ada beberapa brand juga, di mana itu produk saya sendiri, dan saya kebetulan di perusahaan-perusahaan saya itu, saya yang R&D produk-produk yang saya jual. Saya yang ciptain produknya gitu loh. Jadi saya cukup detail dalam sisi produk gitu ya. Dan zaman sekarang ini, kita tuh bisa create produk apa aja dengan gampang. Dan produk bagus itu di mana-mana gitu loh. Dalam artian sekarang yang booming apa? Misalnya skincare gitu ya. Kita bisa aja nih, oh ada skincare yang bagus, kita tinggal ke pabrik yang bisa nerima OEM atau maklon, kita tinggal bilang, kita mau bikin skincare ini. Dan dia bisa bikinin persis seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya kalau saya lihat gitu ya, secara bisnis gitu ya, dari sisi bisnis zaman sekarang ini produk bagus-bagus semua dan sebenarnya mirip-mirip semua, cuman brandingnya aja dikemas dengan berbeda gitu loh. Padahal sebenarnya ya bisa dibilang lama-kelamaan nggak ada yang spesial lagi. Jadi pas saya di perkenalkan Tri ini, itu juga poin kedua yang saya tanya gitu loh. Saya bilang produk bagus itu tuh banyak, semua produk bagus, apalagi kamu yang jualan, saya bilang pasti kamu juga bilang produk kamu bagus, nggak mungkin kamu bilang produknya jelek. Tapi yang saya mau tahu, apa yang membedakan Tri dengan suplemen lain? Karena terus terang saya juga jualan suplemen merek lain gitu, merek-merek yang terkenal gitu kan. Apa yang membedakan? Karena kalau misalnya emang bagus doang, ya sama aja gitu loh. Menurut saya harus ada sesuatu yang emang merek lain nggak punya, memang sesuatu yang spesial, yang unik gitu kan. Dan akhirnya dijelasin, kita semua udah tahu produknya itu curated sedemikian rupa. Mungkin besok ada wellness Wednesday bakalan dibahas apa sih yang dimaksud dengan curated. Dan ketika saya dijelasin itu tuh sebenarnya amazing banget gitu, bukan cuman kayak nggak tumpang tindih ya, tapi bagaimana semua ingredient itu bisa complement each other. Dan yang terutama penyerapannya, nggak pernah ada suplemen di dunia yang bisa tingkat penyerapannya sampai ke tingkat sel up to 95% gitu. Which is Tri seperti itu, dan itu keunikan Tri. Dan kita harus kembali mengingat dan tahu itu
Kenapa? Karena supaya nanti ketika, dan tadi kalau misalnya yang poin pertama, semua MLM sama. Nah, poin kedua, misalnya kita lagi prospek orang, dan orang bilang, semua suplemen sama, gue juga minum suplemen kok. Entar dulu, suplemen yang diminum, penyerapannya berapa persen? Supplementary penyerapannya up to 95% loh, sampai ke tingkat sel. Dan kita malah bisa mengedukasi mereka tentang we are not what we eat, we are what we absorb nowadays, gitu kan ya. Jadi itu poin kedua. Nah, poin ketiga, ini sebenarnya yang paling crucial banget lah ya, yaitu compensation plan-nya gitu loh. Kenapa menurut saya paling penting banget? Karena untuk kita-kita yang mau menjalankan bisnis ini, ya ini adalah earning ya kan ya. Ini adalah ya bisnisnya itu sendiri gitu loh. Saya di sini kita nggak boleh nyebut merek gitu ya, tapi saya punya teman yang cukup berhasil gitu di salah satu MLM, dan dia itu harus cari member baru yang join under dia itu sebulan 10 setiap bulan, dan untuk rankingnya itu setiap bulan juga di reset gitu loh. Makanya ketika saya meeting Zoom itu, saya langsung tanya, kalau kalau di Tri ini saya tuh harus nyari berapa orang gitu loh. Karena terus terang saya tahu banget untuk nyari 2 aja itu nggak gampang untuk semua orang. Some people mungkin gampang gitu ya. Tapi ada orang-orang yang cari 2 aja tuh nggak gampang gitu loh. Dan akhirnya dijawab, oh cari 2. Dan saya masih nggak percaya pada saat itu. Oh cari 2, maksudnya gimana ini? Iya, kita hanya ngebangun tim kanan dan tim kiri gitu. Terus udah gitu bulan depannya saya harus cari 2 lagi. Saya sampai saking nggak percayanya, saya sampai nanya kayak gitu. Oh enggak, sebenarnya boleh mau nyari berapa orang aja, tapi yang sebenarnya penting itu 2 orang gitu. 2 orang, satu kanan satu kiri. Yang penting orang yang tepat aja gitu. Tapi kalau mau nyari lebih banyak ya nggak apa-apa, bisa. Cuman tetap kita taruhnya di kanan sama kiri. Terus saya mulai berpikir dong, ini beda nih. Nah ini sekali lagi, ini adalah poin yang sebenarnya kalian bisa pakai untuk uh, ketika berdiskusi dan sharing tentang Tri gitu loh, bahwa di Tri ini tuh kita cuman bener-bener hanya perlu build 2 tim kanan dan tim kiri aja gitu, dan sesimpel itu sebenarnya. Kemudian ada juga kayak PIB-nya. Kenapa menurut saya PIB itu saya bahas di sini? Karena di beberapa MLM PIB-nya itu tergantung paket yang kita ambil. Dalam artian kalau kayak kita nih di Tri, kita ngambilnya premium. Kalau misalnya downline kita atau member kita ngambilnya elite gitu, kita kan tetap dapat $350 gitu ya, walaupun kita ambilnya premium. Tapi di beberapa MLM, bukan beberapa, banyak MLM, nggak seperti itu. PIB-nya itu, cash bonusnya langsung itu, kita didetermine di paket yang kita ambil. Jadi kalau kita ngambilnya premium, kita nggak bisa dapat full, nanti ada dipotong. Dan menurut saya itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena effortnya kan sama ya. Effortnya si yang ngambil premium, si yang ngambil bisnis, si yang ngambil elit, itu kan sama sebenarnya gitu loh. Ketika merekrut orang. Jadi menurut saya nggak fair kalau dinilai dari seberapa besar paket awalnya gitu. Jadi pas saya tahu ini, saya nanya gitu, ini dipotong nggak? Kayak misalnya gini, cuman kayak 50% atau 80%. Oh enggak, ini semua sama kok, doesn't matter. Kita mau ngambil, bahkan mau ngambil intro pun PIB-nya tuh sama gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini penting untuk kita tahu, untuk build confidence kita ketika kita berbicara sama orang gitu. Seperti layaknya pas saya pertama Zoom sama orang ini, dan saya nanya, dia tahu, dia jawab, ya akhirnya kan kena kan, sesuatu yang saya pikir mau saya jadikan bahan untuk menolak, jadi saya nggak bisa menolak karena nggak seperti itu. Tadinya saya udah mau bilang, oh nggak cengli gini-gini gitu ya, tapi ternyata nggak seperti itu di Tri gitu. Kemudian ada leadership matching bonus. Leadership matching bonus ini kalau misalnya di MLM lain ya, itu bener-bener kayak ada range-nya. Jadi kita tuh cuma bisa dapat dari L1 sampai L sekian gitu loh.
setelah itu kita nggak bisa dapat lagi, dan itu tuh cuman kayak kalau nggak salah 3 tingkatan atau apa. Nah kalau di sini tuh bener-bener sampai semuanya, cuman ya dari layer ke berapa ke atas tuh kalau nggak salah 5% ya, tapi tetap dapat gitu loh, sesuai dengan pencapaian ranking kita gitu ya. Dan tim commission ini tuh unlimited, infinitely deep, dan infinitely sampai tembus ke ozon kalau bahasa saya. Semua orang tuh dapat. Setiap kali ada yang beli produk, dari yang bawah-bawah banget itu beli produk, semua PV-nya itu dapat sampai ke atas. Sedangkan kalau di MLM lain itu benar-benar dibatasin, cuma sampai berapa level. Makanya banyak banget yang akhirnya, menurut saya, kalau dijatahin berapa level aja, akhirnya ya mereka jadi tidak mau membantu orang-orang yang di bawah-bawahnya gitu, karena mereka egois dong. Maksudnya kan kita manusia ya, akhirnya mereka egois ya, mereka merasa oh gue nggak mau bantu dia lah, orang kalau misalnya dia sukses gue nggak dapet apa-apa kok gitu. Nah kalau di Tri itu nggak seperti itu gitu, jadi memang di build bagaimana caranya ini tuh teamwork gitu. Dan itu poin ketiga, compensation plan-nya. Poin keempat itu people behind it. Nah saya lihat ada 3 orang yang penting yang behind Tri, yang menurut saya sebagai seorang entrepreneur itu sangat cengli gitu. Kenapa sangat cengli? Karena gini, uh, orang yang CEO itu nggak boleh orang yang bikin produk juga. Karena CEO itu pasti lebih ke mikirin gimana caranya bisa maximize profit. Gimana caranya bisa benar-benar cut down cost gitu ya. Jadi pasti CEO kalau misal create produk, makanya kalau di perusahaan saya CEO-nya itu cici saya gitu loh. Nggak boleh saya, karena saya yang bikin produk gitu ya. Ini dari pengalaman saya pribadi gitu. Nah CEO itu nggak boleh yang bikin produk, karena pasti nanti hasilnya produknya nggak bagus. Karena dia pasti pengen secuan mungkin, cost-nya itu sedikit mungkin, ya biar marginnya sebesar mungkin gitu. Dan di Tri ini saya lihat CEO-nya itu bukan yang create produk, tapi dia memang ya sebagai CEO gitu. Dan beliau ini kebetulan saya pernah ketemu langsung gitu sama Daniel Piku, dan pernah ngobrol juga sama Dr. Dan. Nah, Dr. Dan ini yang bikin produknya gitu ya. Dan Dr. Dan itu cerita gitu ya ke kita bahwa mereka tuh di apa? Saya sama tim saya tuh suka bilang dokter itu tuh kayak seperti artis sebenarnya. Mereka tuh punya kayak passion gitu. Gue pengen bikin suplemen tuh kayak begini, begini, begini gitu loh ya. Tapi kan ada beberapa orang yang nanya, kalau misalnya dokter Dan emang sepinter itu, sejago itu, kenapa nggak dari dulu aja dia bikin seperti itu? Nah, yang kita perlu ketahui untuk bikin kayak suplemen yang bagus, untuk research, untuk studies, itu biayanya tuh kan besar gitu. Nah, dokter Dan tuh cerita, dia tuh bener-bener ngerasa beruntung banget ketemu Daniel Piku, karena Daniel Piku tuh orangnya royal gitu loh. Jadi dia tuh kayak maunya yang terbaik, maunya yang the best. Dimana akhirnya apa yang menjadi passionnya dokter dan visi misinya dokter Dan dalam menciptakan suplemen itu bisa tercapai gitu dengan adanya Daniel Piku. Jadi CEO itu penting juga gitu. Tapi benar-benar dipisah, di Tri ini tuh dipisah. Dan saya pelajari kalau di company lain, banyak di company lain nggak seperti itu. Yang bikin produknya itu ya berdasarkan dari apa yang CEO mau gitu. Kita bikin ini yuk gini-gini gitu. Nah, sekali lagi yang bikin produknya itu Dokter Dan. Dokter Dan itu genius banget lah. Everyone yang udah, kita semua yang member udah cobain produknya, kita tahu segimana bagus produknya. Kayak nggak perlu banyak ngomong lagi gitu loh, nggak perlu kayak banyak pembuktian, nggak perlu kayak asal cuap-cuap. Yang penting kalau misalnya, kalau saya nih yang ngerasa selama jalanin Tri almost genap 1 tahun, hampir 1 tahun lah ya, belum 1 tahun, saya tuh ngerasa asal orang mau coba aja ya, asal orang mau coba aja, pasti dia akan jadi member. Karena nggak mungkin ada orang yang tuh yang sama sekali nggak ngerasain perubahan apa-apa, nyobain serangkaian produk Tri gitu loh.
Atau misalnya dia lagi ada keluhan apa, kadang-kadang kayak misalnya teman kita atau kayak saudara kita, keluarga kita kayak lagi cerita, oh dia ada keluhan ini, terus kita jual satuan. Kita boleh jual satuan ya, misalnya kalau ke keluarga atau teman dekat gitu, dia nyobain itu pasti tuh ngefek gitu. Selama ini tuh setahun ini selalu seperti itu. Jadi itu dokter Dan-nya. Kemudian yang bikin compensation plan-nya itu gak boleh CEO kalau menurut aku. Harus orang yang bener-bener ngejalanin dan ngerti MLM dan sistemnya. Dan kita punya Kim Hui yang susun strategi ini, susun bisnis modelnya ini gitu. Jadi menurut saya itu poin keempat yang benar-benar kayak penting banget. Yang Tri ini beda sama company lain. Mereka punya people behind dan people behind-nya itu benar-benar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan kemudian yang terakhir itu community-nya. Kenapa menurut saya penting? Karena pertama dari compensation plan-nya itu nggak ada di sini orang-orang yang egois. Kenapa? Karena kalau yang paling atas ngebantu yang paling bawah pun dia nggak akan rugi apa-apa karena dia akan tetap mendapatkan PV-nya itu. Jadi community di Tri ini tuh bener-bener aku berasa banget kita tuh saling membantu. Bener-bener nggak ada kayak misalnya saya sama orang yang udah 7 level di atas saya pun, saya nanya apapun mereka tetap pasti akan bantu dan jawab. Karena they know that we help each other, kita bantu mereka, ya makanya mereka harus bantu kita, gitu loh. Dan apalagi didukung dengan Zoom, mau Zoom bahasa apapun ada. Sekarang kita ada Zoom bahasa Indonesia lagi gitu kan ya, setiap Senin, Selasa, Rabu ini. Jadi untuk orang-orang yang punya prospek misalnya di luar kota, atau misalnya di luar negeri tapi orang Indonesia misalnya, dan kita belum bisa presentasi, kita belum bisa menjelaskan apa-apa, mereka bisa tune in langsung ke Zoom-nya, dan bisa kita follow up lagi abis itu. Jadi bener-bener ini community-nya tuh solid banget, nggak ada jebakan Batman, dalam artian udah masuk, terus udah gitu ya udah kayak ditinggal, terus kayak ditanya apa nggak ini, bener-bener nggak ada kayak begitu di Tri. Sebab udah dibikin compensation plan-nya itu memang harus teamwork baru bisa jalan. Nah, hal-hal yang aku sebutkan tadi itu sifatnya fakta ya. Maksudnya itu memang itu what yang saya looking for ketika saya decide, oke, semua red flag ini nggak ada, cek semua, dan itu what-nya saya ketika mau join Tri. Tapi itu semua fakta dan semua itu bisa di-sharingkan dan bisa kita jadikan poin-poin penting, poin-poin yang kita bisa win over other people ketika kita memprospek, ketika kita sharing dan ngobrol. Dan kalau aku biasanya selalu kayak, saya nggak pernah ya kayak misalnya prospek orang tuh langsung kayak, ini ada produk bagus nih, ini ada ini tuh nggak pernah kayak begitu gitu. Biasanya tuh mereka tuh yang kayak nanya, mereka tahu sekedar saya sharing, mereka tahu saya ada di Tri, mereka tuh biasanya yang nanya gitu, kok lu bisa sih ada di Tri gitu, karena baru akhirnya saya cerita pun nggak cerita kayak, oh ini tim commission ini income-nya ada berapa, terus produknya tuh bisa apa, ini teknologinya apa, enggak gitu. Jadi saya lebih menjelaskan poin-poin tadi, kenapa saya tertarik untuk join di Tri, kenapa nggak di perusahaan MLM lain, kenapa memilih Tri gitu. Nah dari situ baru kayak saya tanya lagi, lu tertarik gak? Kalau misalnya tertarik, kasih tau aja, nanti baru gue jelasin lebih. Jadi saya berharap dengan saya menjabarkan poin-poin what tadi, kenapa saya memilih Tri itu, juga bisa memberikan teman-teman semua tuh bayangan what-nya kalian tuh apa gitu loh. Dan yang kita harus sharingkan kalau menurut saya tuh what-nya itu gitu loh. Dan kemudian sekarang saya mau bahas why ya. Why-nya. Kita tuh perlu banget untuk tahu apa sih yang sebenarnya kita benar-benar mau dalam hidup ini gitu loh. Pertama itu, jangan why dulu deh. Apa yang sebenarnya kita mau dalam hidup ini? What is it that we really want in this life gitu. Kalau misalnya semua orang pasti punya what yang berbeda. Kalau saya pribadi itu keluarga is my number one priority.
anak-anak saya terutama. Dan saya tuh dari kecil tuh pengen banget jadi ibu rumah tangga. Cuman namanya hidup ya, kita kan ada yang mungkin saat ini saya secara financial oke-oke aja gitu. Suami juga oke-oke aja, nggak masalah, tapi dengan berjalan waktu, dengan pandemi, terus dengan saya berbisnis selama ini, saya sadar bahwa adanya pasang surut, ketidakpastian. Kita bisnis pun nggak selalu kita di atas. Kadang-kadang kita bisa mengalami hal-hal yang nggak stabil lah. Kita kerja sama orang pun ya kayak pandemi kemarin banyak yang di layoff, bisa aja kita dipecat kapan aja. Jadi hidup itu memang nggak ada yang pasti gitu loh. Nah, saya tuh punya goal, saya tuh pengen pensiun umur 50 karena saya bener-bener pengen pengen punya simpenan sebanyak mungkin sehingga saya bisa pensiun umur 50 dan saya bisa jadi full time mom, which is impian saya gitu loh. Dan ketika saya melihat Tri ini pribadi saya. Nah, saya cerita ini pribadi saya karena kalian pasti punya what ya kalian sendiri, alasan kalian sendiri yang kalian harus tanya ke diri kalian sendiri, dan itu adalah why-nya kalian menjalani ini gitu loh. Kalau saya pribadi, saya tuh pengen punya passive income yang saya bisa jalanin, yang bisa saya jalanin tanpa saya harus memakan waktu, yang saya tetap punya financial freedom dan time freedom terutama. Dan ketika saya pensiun nanti, mungkin 10 tahun lagi gitu ya, semuanya tuh udah jalan, saya dengan waktu yang saya punya saya tetap bisa jalanin, saya tetap bisa spend time with my kids, itu yang kayak what-nya saya, yang saya pingin gitu loh. Saya tetap ketika pensiun pengen kerja, tapi saya pengennya lebih kayak punya fleksibilitas lah dalam waktu gitu. Dan itu yang saya lihat di Tri ini. Dan itu yang menjadi drive saya. Kenapa kita penting untuk tahu apa yang paling penting dalam hidup kita itu, ya supaya kita tahu tujuan akhir kita. Jadi kalau ini tunnel, kalau ini tuh terowongan, kita tuh bisa ngelihat cahaya di paling pojok itu tuh apa gitu. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang di awal, ini tuh Tri seperti kendaraan kita untuk menuju itu. Jadi biar kita tuh tahu, dan itu yang akan menjadi drive kita, semangat kita untuk terus lanjut, terus menjalani ini sampai akhirnya mencapai tujuan itu. Dan kalau nah, pasti kita akan menjadi a believer, kita akan percaya apapun itu bisa, pokoknya yang penting itu tujuan kita gitu loh, itu tujuan kita, dan kita nggak akan border sama orang-orang yang say no ke kita, yang nolak kita. Kita cuma akan peduli dengan yang say yes. Dan true enough, setelah saya menjalankan mindset seperti itu, saya benar-benar nggak punya hard feelings kalau orang say no. Apakah saya sering ditolak? Sering ditolak, sering banget ditolak. Kadang-kadang saya kalau sharing itu kayak ke banyak orang, tapi kan yang tertarik itu sedikit banget ya. Jadi yang nolak saya tuh banyak banget sebenarnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi gitu, karena saya nggak border tentang itu, yang saya ingat adalah tujuan saya, yang saya lihat adalah visi saya, goal akhir saya, it doesn't bother me. Saya cuma peduli dengan orang yang say yes, yang sevisi sama saya, yang pengen sama-sama saya untuk menuju goal tersebut. Jadi kalau misalnya ini adalah kendaraan, ya saya cuma peduli sama orang-orang yang masuk ke kendaraan yang sama kayak saya. Dan mungkin orang-orang yang masuk di dalam kendaraan itu juga eventually di tengah jalan ada yang keluar juga gitu kan ya. Tapi ya saya terus lanjut aja sampai, karena saya percaya kalau kita terus lanjut aja, kita pasti akan nyampe. Cepat atau lambat kita akan pasti nyampe ke tujuan kita itu. Dan saya percaya kalau misalnya kita menemukan apa yang paling penting buat kita, why-nya kita menjalani ini, semua yang kita jalani itu pasti akan dari hati. Dan ketika kita sharing, kayak misalnya saya nih, saya merasa saya udah di mindset seperti itu. Ketika saya sharing, saya cuma merasa tuh kayak
saya mau men-sharingkan suatu kebaikan gitu loh. Either itu kesehatan, wellness gitu kan, atau itu opportunity yang baik, atau itu kesempatan atau bisnis yang sangat mudah dijalankan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak tertarik atau ada orang yang say no, ya saya nggak merasa kayak tertolak gitu loh pada akhirnya, karena saya merasa yang saya sharingkan ini sesuatu yang baik kok, opportunity yang bagus kok. Ya kalau misalnya memang orang itu tidak tertarik ya memang nggak kenapa-napa, memang ya is okay, itu memang bukan untuk dia gitu. Dan eh, sesuatu itu kan nggak untuk semua orang gitu loh. Dan itu nggak apa-apa. Ini hanya saya sharingkan untuk orang yang merasa relate aja, yang juga punya punya visi misi yang sama, yang merasa cocok gitu loh. Jadi uh, penting sekali untuk kita benar-benar find out. Jadi saya pengen mengajak teman-teman semua tuh untuk mencari tahu apa yang paling penting dalam hidup kalian, apa sih yang kalian beneran mau dalam hidup kalian, dan apa yang tri ini bisa uh, contribute terhadap goal kalian itu. Kayak saya pengen bisa punya saya pengen bisa jadi ibu rumah tangga full time gitu one day. Nah, saya merasa Tri ini bisa gitu untuk mewujudkan impian saya itu dengan flexibility of time, dengan ini saya jalankan pelan-pelan gitu kan, dan di fase awal saya yakin, dan bukan yakin lagi gitu, kalau kalau kayak saya udah ngerasain gitu ya. Tri ini bisa memberikan saya income di mana sebenarnya kalau saya nggak menjalankan bisnis-bisnis saya yang lain pun udah oke-oke aja gitu. Cuman karena saya udah terjun dalam bisnis saya, kan itu namanya kayak kita punya anak ya, nggak mungkin juga saya tinggalin seperti itu gitu. Tapi saya udah merasakan yang namanya punya financial freedom dan time freedom juga gitu loh sekarang dengan Tri ini gitu. Jadi uh, goal tersebut ya udah benar-benar tinggal tunggu waktu aja buat saya gitu untuk itu. Ya goal saya pokoknya umur 50 lah. Saya mau produktif sampai saya umur 50 gitu. Jadi uh, nah itu poin kedua yang saya pengen encourage teman-teman untuk find out ya. Kemudian dari itu, dari kita tahu what dan why kita, dan kita bisa punya mindset dan mengerti kenapa ini penting. Saya juga pengen encourage teman-teman untuk ketika kita memprospek orang, kita juga fokus ke menanyakan ini gitu loh. Jadi jangan kayak ketemu yuk gitu, ada sesuatu nih yang bagus gue pengen jelasin gitu, enggak. Tapi ketika kita terus udah gitu pas ketemu kita kayak oh ini produknya bagus, ini bisa gini, enggak kayak gitu gitu. Tapi kita lebih menanyakan gimana, apa kabar kamu gitu loh, bagaimana bisnis, gimana keluarga, gimana, untuk apa. Satu, orang merasa seneng ya kalau misalnya kita tanyain gitu loh, dibanding kita yang nyerocos. Orang juga merasa kayak diperduliin gitu kan ya. Dan pastinya saya percaya kita harus lakukan itu dari hati. Emang kita care, emang kita peduli gitu. Jangan kayak ada maunya aja. Tapi dari dengan kita nanya itu, kita akan tahu pain point-nya. Kita akan tahu dia lagi butuh apa sih. Mungkin dia lagi butuh komunitas. Kemarin saya beberapa bulan lalu ada ngobrol sama teman saya, kebetulan dia laki-laki. Dia bilang istrinya itu stres, nggak punya teman, nggak ada kegiatan. Terus sampai kayak gimana lah, ada nggak tahu blues apalah, mungkin bukan baby blues ya, tapi nggak tahu sejenis seperti itu, lebih ke arah mau depresi gitu. Nah misalnya ada yang seperti itu, kita kan bisa mengintroduce Tri, kita bisa cerita, bukan introduce lu nggak mau ini, enggak, tapi kita kayak eh gue sekarang lagi ada di Tri gitu, di sini tuh komunitasnya kayak gini-gini, kapan-kapan ikut yuk misalnya gitu loh. Kita nggak yang secara direct langsung kayak apa ya, bashing dia gitu, lu kayaknya perlu ini nih ya, enggak gitu, tapi kita hanya sharing. Atau misalnya dari kita ngobrol gitu, dia menceritakan kayak oh ya mamanya sakit misalnya gini 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 atau apa, nah kita bisa uh, sharing ke dia, oh kemarin ada loh gitu yang kenalan gue gitu kan, yang juga mengalami kayak simptom yang sama nih kayak mama kamu gitu. Kamu mau coba nggak produk ini gitu kan, gini-gini. Ya lebih kayak seperti itu gitu. Atau misalnya yang lagi abis kena layoff, misalnya dia nganggur atau dia mau, kadang-kadang ada nih ibu-ibu ngerasa nggak berguna gitu, atau ngerasa kayak pengen pengen kerja nih, pengen menghasilkan. Nah kita bisa introduce uh,
mau nggak gitu kalau misalnya gue jelasin satu bisnis opportunity, siapa tahu lu tertarik. Nah, kita tuh jangan pernah ada ekspektasi orang tuh harus join gitu ya. Kita harus benar-benar mindset-nya tuh kita hanya sharing kebaikan gitu loh. Masalah orang itu mau apa enggak, itu balik lagi ke mereka, dan kita nggak bisa paksa. Semua ini tuh benar-benar sesuatu ini kayak teri aja, it's not meant for everyone. Dan kita harus bisa menerima itu juga. So, we need to have the right mindset sih, kalau menurut saya gitu ya. Jadi dari ini waktunya udah 40 menit, jadi mungkin saya wrap up aja ya. Dari awal kita harus find out kenapa kita memilih Tri, karena dari situ akan build confidence kita, dan kita punya poin-poin yang kita bisa jual dan kita bisa jawab ketika orang bertanya gitu. Dan kita bisa jadi confident juga, dan itu pasti akan terlihat gitu loh, excitement-nya ketika kita percaya akan Tri, dan kita harus tahu dulu ya kenapa kita percaya Tri, baru kita bisa ada confidence itu. Kemudian kita harus tahu apa yang penting buat kita, dan Tri ini bisa kita pakai untuk mencapai goal kita itu tuh gimana, dan kita belajar mengaplikasikannya ketika kita ketemu orang gitu loh, ketika kita memprospek gitu. Dan saya pengen mengajak teman-teman di sini, ketika kita memprospek itu jangan langsung kayak itu ya, kayak kita OPP gitu, itu beda ya. Kalau misalnya OPP beda lagi. Nah, ketika kita udah ngobrol, kita boleh tanya, kira-kira tertarik gak? Mau tahu lebih? Kalau misalnya mau tahu lebih, mungkin bisa ngeliat Zoom-nya nih, mau nggak gitu. Kalau mau, baru kita kasih link-nya, seperti itu ya. Nah, last but not least, saya pengen encourage teman-teman semua itu untuk yang beneran mau jalanin bisnis ini ya, untuk ikut event kalau misalnya ada, ikut Zoom kalau misalnya ada. Kenapa? Kadang-kadang memang kita merasa kayak kita udah tahu. Tapi kadang-kadang kita tuh harus merasa, karena saya juga ngalamin ini gitu. Kadang-kadang kalau udah nggak connect balik sama komunitas Tri ini, kita jadi lose track. Kayak kita kereta, kita udah nggak di jalurnya gitu. Tapi kalau kita login terus nih sama Zoom meeting seperti ini gitu kan, kita jadi kayak teringat kembali, kita jadi kayak believe kembali dan ada semangat kembali gitu loh untuk keep on going gitu. Jadi itu seperti kayak kita ngecas baterai. Mungkin mudah-mudahan apa yang saya sharingkan malam ini bisa berguna. Tapi maksud saya, seandainya kalau misalnya teman-teman ada ngerasa, kayaknya gue udah tahu deh gitu misalnya ya. Tapi setidaknya dengan kita login seperti ini, kita jadi terremind lagi, kita jadi kayak di-charge lagi, kita jadi kayak menemukan semangat baru lagi gitu. Dan sebenarnya masih banyak yang mau sharingkan, jadi mungkin nanti di sesi yang lain ya, Empowerment Tuesday lainnya, mungkin dengan leader lain yang akan sharingkan. Thank you banget semuanya yang udah tune in, dan saya mau ingetin, besok ada Wellness Wednesday yang akan dibawakan oleh Dr. Pramesti Istiandari. Jadi akan bahas tentang pokoknya ilmu pengetahuan tentang wellness, dan bagaimana Tri ini bisa juga mendukung wellness kita. Jadi akan dibedah lebih tentang detail produknya dari sisi wellness, dari sisi kesehatan oleh dokter yang sudah berpengalaman, dosen juga, merupakan plant biotechnologist. Jadi stay tune untuk webinar besok. Dan thank you for tonight. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih. All of us are looking for a life of meaning and significance. A life that makes a difference in the world. A life that truly matters. We believe this is found through the right people, platform, and purpose. We call this movement 3. It starts with giving people greater health through the power of our proactive wellness products. 3's innovative formulas deliver demonstrable results by maximizing bioavailability and cellular absorption, ensuring people everywhere can enjoy the nutrition they need to operate at their best. Building on our foundation of people-focused products,
we provide a platform for unparalleled entrepreneurship and personal growth. 3 is there beside you every step of your journey towards building a business and a better life. Finally, we know that a sense of real purpose, the kind that moves hearts, minds, and mountains, comes through serving and elevating others. This philosophy is reflected in our caring community, which bring hope and life-saving help to people around the world. It's time to redefine what's possible and activate your full potential. It's time to live a life of purpose. It's time for 3.